Bismillah, alhamdulillah kita ketemu lagi bareng gua Romi. Nah, ini dia HP mid-range premium resmi yang lagi viral. Kehadirannya itu udah kayak tahu bulat digoreng dadakan, tiba-tiba nongol aja. Pada penasaran? Sama, gue juga langsung kepo nyari Motorola Edge 60 Fusion di Google. Iya, BTW HP ini udah bisa dipesan per 23 Mei ya. Kalau kalian nanya video reviewnya, Fahmi udah bikinin di video sebelumnya. Sekarang giliran gua mau compare. FYI, ini gua compare-nya based on retail price ya, alias harga resmi di toko. Jadi ini Moto S60 Fusion 5299 juta. Ini Redmi Note 14 Pro Plus 5499 juta. Dan yang ini Samsung A36 5199 juta. Jadi mana yang terbaik di harga 5 jutaan ini? Let's go kita compare. Kalau ngomongin penampilan, gua rasa ini nggak akan jadi perkara sulit. Samsung A36 ini yang paling terlihat biasa, bisa dibilang paling kaku lah. Sementara si Moto Edge 60 Fusion dan Redmi Note 14 Pro Plus ini lebih seksi dengan lekuk bodinya, aura mewahnya itu lebih dapat. Secara subjektif menurut gua, desain si Motorola ini yang paling fresh, nggak bisa dibilang yang paling enak dilihat sebenarnya, tapi at least nggak pasaran, nggak sering kita lihat sebelumnya. Tipisnya iya, enteng juga iya, cuma 180 gram dan dia sendirian juga yang masih ngasih slot micro SD. Terus kalau ditanya mana yang paling enak digenggam, jawabannya Moto S60 Fusion, karena kalau kita ukur dimensinya si Moto ini yang paling kutilang, kurus, tinggi, langsing, sementara A36 paling bongsor. Material backdoor Edge 60 Fusion juga ini nggak licin ya, enak dipegangnya, dipakai vegan leather bertekstur. Dan wajib di mention case bawaannya yang dikasih ini juga cakep banget ya, bukan ecek-ecek. Next, untuk ketahanan body, Moto Edge 60 Fusion juga yang paling tinggi. A36 itu IP67, Redmi Note 14 Pro Plus itu IP68, dan Edge 60 Fusion IP6869 plus ada sertifikasi military standard 810H. Klaimnya ini tahan banting di 16 situasi. Samsung dan Xiaomi ini nggak punya. So untuk desain sepertinya cukup clear ya, kalau si pendatang baru ini adalah yang paling eye catching, paling compact juga, dan sekaligus paling kuat. Jadi satu hal yang menarik ketika kita tahu ketiga HP ini pakai chipset yang beda-beda semua walaupun sama-sama udah 4 nanometer. Samsung A36 ngebawa Snapdragon 6 Gen 3 dengan kapasitas 8256, Moto S60 Fusion ngandelin Dimensity 7400 dengan kapasitas 12256, dan Redmi Note 14 Pro Plus pakai Snapdragon 7S Gen 3 dengan kapasitas 8256. Sambil langsung kita ukur ya pakai Antutu benchmark yang terbaru. Persaingan cukup berimbang, perbedaan skornya nggak mencolok jauh. Snapdragon 7S Gen 3 di Redmi Note 14 Pro Plus jadi yang tertinggi. Selisih skornya bisa dibilang ini masih lumayan cukup ketat lah. Hasil serupa juga kembali gue dapatkan ketika ngetes pakai Geekbench. Redmi Note 14 Pro Plus pertama ya posisinya, diikuti Moto S60 Fusion posisi kedua, dan Samsung A36 posisi ketiga. Sekali lagi selisih skornya ini tipis-tipis. Tapi ketika gue beralih ke 3D Mark, khususnya yang pengujian wildlife stress test, gue nggak expect kalau ternyata Moto S60 Fusion bisa dapat skor yang paling tinggi. Bahkan konsumsi baterai di Moto S60 Fusion juga paling irit. Buat main game 3D ya, 60 menit cuma makan 20% baterai. Redmi Note 14 Pro Plus ngabisin 24% dan Samsung A36 berkurang 28%. Dan secara kapasitas baterai juga si Moto memang lebih gede, 5500 mAh, Redmi Note 14 Pro Plus 5110 mAh, dan Samsung A36 5000 mAh. Jadi jelas Moto S60 Fusion ini lebih irit. Tapi soal speed ngecas, si Redmi Note 14 Pro Plus lebih ngebut ya di 120 watt. Sementara Moto S60 Fusion ini 68 watt dan Samsung A36 45 watt. Bicara soal layar, ketiga HP ini punya dimensi yang sama, 6,7 inci. Suka yang mana tergantung preferensi dan selera. Kalau doyan yang flat, otomatis Samsung A36 adalah pilihannya. Bezelnya nggak terlalu tipis tapi udah cukup simetris, masih enak dilihat. Kalau mau feel dan looks mewah, layar Moto S60 Fusion dan Redmi Note 14 Pro Plus sama-sama melengkung. Bedanya kalau Moto dia udah quad curve, jadi tepian atas sama bawahnya juga ikut melengkung.
Secara spek on paper kalian bisa lihat nih perbedaannya. Tapi intinya panelnya semuanya udah OLED atau AMOLED 120 Hz. Ketika kita pakai untuk muter konten HDR di YouTube, gue jamin ini bakal susah nemuin bedanya. Semuanya sama-sama bisa nampilin visual yang mantep, baik brightness, kontras, warna, dan juga dynamic range-nya. Tapi untuk potensi maksimum brightness-nya, kalau pakai di bawah terik matahari, nah ini gue simulasiin, gue sorot pakai lampu flashlight, Moto S60 Fusion jadi yang paling cerah secara peak brightness-nya memang paling tinggi 4500 nit. Plus dia juga udah ada Pantone certified ya, shadow dan detailnya jadi kelihatan lebih ngangkat gitu, kelihatan lebih natural gambarnya. Dan untuk speaker, nah semuanya tentunya udah stereo. Untuk volume maksimal, kelantangan dari Samsung A36 dan Redmi Note 14 Pro Plus ada di level yang sama, sementara Moto S60 Fusion dia agak sedikit lebih kecil. Dari sektor software, Samsung A36 dijanjiin dapat 6 tahun pembaruan, sementara Moto S60 Fusion dan Redmi Note 14 Pro Plus cuma 3 tahun aja. Nah, kalau kita ngebahas soal UI, kayaknya ya Samsung ini langganan, jadi paling favorit karena dia smooth dan juga simple, fiturnya lumayan oke. Kebalikannya Xiaomi kurang favorit karena selain lebih banyak bloatware juga ada notif ngeganggu atau bahkan iklannya. Tapi di sini gue justru mau ngasih kredit ke UI-nya si Motorola yang menurut gue ini masih lebih clean dari One UI. Bener-bener simple banget dan smooth juga. Secara tampilan juga enak dilihat. Gua sih ini suka banget ya sama jenis fontnya yang dipakai. Nah, kalau kita ngomongin fitur AI, basically ketiganya udah support circle to search, tapi yang paling lengkap bisa dibilang adalah Redmi Note 14 Pro Plus karena AI-nya ada di photo editor, dia juga punya interpreter dan juga bisa bantu untuk nulis. Kalau di Moto S60 Fusion AI unggulannya kita bisa bikin gambar based on prompt yang kita tulis dan juga bisa recap kalau ada notif numpuk pakai Moto AI Catch Me Up. In terms of kamera, ketiga HP ini kayak janjian ya, setupnya sama-sama nggak ada yang punya lensa tele. Redmi Note 14 Pro Plus ngebawa main kamera 200MP Samsung ISOCELL HP3, Moto S60 Fusion pakai 50MP Sony Lithia 700C dan Samsung A36 ngandelin Sony IMX882. Motret pakai ketiga HP ini sama-sama ada post processingnya yang mana shutter lag-nya jadi nggak bisa satset tapi ya nggak terlalu masalah, namanya juga HP mid range, yang penting hasilnya oke. Nah, kita langsung ke hasilnya aja ya. Overall sensor Lithia 700C di Moto H60 Fusion berhasil ngasih warna yang mendekati aslinya secara udah Pantone validated. Level detailnya bersaing dengan Redmi Note 14 Pro Plus. Hasil foto Samsung A36 juga nggak kalah oke, tapi somehow di kondisi cahaya yang challenging kadang dia suka overexpose atau agak pucat warnanya. Nah, untuk tangkapan dynamic range, Moto H60 Fusion bisa dibilang juga jadi yang paling dominan, termasuk di kondisi low light bisa nangkep dynamic range kayak cahaya lampu itu lebih luas dan merata. Begitu juga ketika motret dengan lensa ultrawide, kontras, warna, highlight, dan shadow dari Moto S60 Fusion jadi yang paling balance. Di sini Redmi Note 14 Pro Plus justru agak struggle, serapan cahayanya malah ada di bawah Samsung A36. Tapi Redmi Note 14 Pro Plus, nah ini baru menonjol ketika dipakai motret sampai dengan 4 kali digital zoom karena sensor kameranya paling tinggi 200 megapiksel ya. Level detailnya cukup jauh ada di atas Samsung A36 maupun Moto H60 Fusion. Nah, tapi untuk kualitas video Motorola S60 Fusion ini terlihat yang oke ya, karena dia ada image stabilizer, hasil videonya itu stabil. Perekaman kamera utama Samsung Galaxy A36 ini di resolusi tertinggi ya, 4K 30 fps. Nah, ini teman-teman bisa lihat kestabilannya ketika kita pakai buat jalan ya. Oke, ini adalah perekaman kamera belakang 4K 30 dari Redmi Note 14 Pro Plus 5G resolusi 4K 30. Ini adalah perekaman dari kamera
Moto Edge 60 Fusion di 4K 30. Oke, sekarang kita sampai di bagian conclusion. Untuk desain gua bakal milih Moto. Ini anti mainstream, paling compact, enteng, handlingnya enak, pakai backdoornya vegan leather, IP rating juga paling tinggi, ada slot micro SD juga. Untuk performa Redmi Note 14 Pro Plus ini paling yahut. Walaupun bedanya nggak terlalu signifikan ya, tapi soal kestabilan dan konsumsi baterai justru Moto S60 Fusion ini yang paling unggul. Sementara untuk software gua 50-50 ya antara si Samsung dan juga Moto. Kalau secara looks enak dilihatnya gitu ya, gua lebih happy dengan UI Motorola yang super clean dan juga punya font yang menarik, cakep, enak dilihat. Sementara One UI di Samsung enaknya dia punya jaminan update OS sampai 6 tahun, nggak ada lawan. Dan untuk kamera, gue ngerasa sensor Lithia 700C punya potensi lebih bagus dari kompetitornya. Hasil fotonya cenderung lebih stabil di berbagai kondisi pencahayaan, di low light pun nggak terlalu struggle, lebih pede aja lah buat diajak motret kapanpun dimanapun. So gimana dengan teman-teman? Kalau kalian punya budget 5 sampai 5,5 juta, kira-kira bakal pilih yang mana nih? Kasih pendapat di kolom komen ya.